Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dival Satria Gunawan dan rekan tim saya. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli Muzaki. Pada Rafli, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi yang pertama, yaitu adalah Fintech Introduction. Nah, Fintech atau teknologi finansial telah menjadi sektor yang sangat dinamis dan transformatif sejak tahun 2016. Nah, industri ini tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi dan mengelola data keuangan, tetapi juga secara mendasar mengubah pemahaman kita tentang layanan keuangan dengan dorongan dari startup yang kreatif dan inovatif. Fintech berhasil memperkenalkan model bisnis baru dan aliran pendapatan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Nah, Fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan keuangan, tetapi juga mempercepat adopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi ini menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, lalu kita masuk ke banking and the e-book movement. Yang pertama ada the shifting financial landscape. Bank retail tradisional telah lama mendominasi dunia keuangan global, menyediakan layanan simpanan, pembayaran, dan kredit yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, dominasi ini mulai tergoyahkan dengan kemunculan pesaing baru di industri ini. Dulu, bank dikenal dengan satu-satunya tempat untuk memenuhi tempat semua kebutuhan keuangan. Namun, kini muncul pilihan baru inovatif, yaitu bank digital. Di mana bank digital itu semakin berkembang, menawarkan layanan yang mampu menyaingi bank tradisional dengan pengalaman online yang lebih cepat, nyaman, dan biaya yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada unfinished revolution. Fintech telah membawa revolusi dalam industri keuangan, namun perubahan besar dan inovasi signifikan yang terjadi belum sepenuhnya selesai. Meskipun Fintech telah berhasil merubah banyak aspek layanan keuangan, masih banyak peluang dan tantangan yang perlu dihadapi. Yang mana peluang dan tantangan yang perlu dihadapi itu ada dominasi yang terbatas, keberagaman cara pembayaran, regulasi dan keamanan, dan evolusi berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada the challenge of the banks. Nah, Fintech telah menghadirkan tantangan besar bagi bank-bank tradisional, terutama karena perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat. Bank ini kini menghadapi ancaman serius terhadap dominasi mereka di industri jasa keuangan, yang dimana ada erosion of customer loyalty, competition from digital innovator, revolution in saving and loans, untapped infrastructure potential, shift in perception of financial service, dan terakhir itu ada continuous adaptation, model business Fintech. Nah, lalu keempat itu ada the utilities rise. Risiko besar yang dihadapi oleh bank tradisional dan lembaga keuangan adalah kemungkinan menjadi infrastruktur yang usang, sehingga mengurangi relevansi mereka di era teknologi. Fintech memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih kompleks dan canggih, membuat bank tradisional harus berinovasi untuk tetap kompetitif. Yang pertama itu ada transformation from innovation center to financial infrastructure providers. Lalu yang kedua ada limitation of outdated IT system and operational model. Lalu ketiga ada innovation and customer focus in fintech. Dan yang keempat ada the third of disintermediation. Lalu yang kelima ada high operational cost and compliance. Lalu yang kelima ada the future of the bank sector. Nah, lalu kita masuk ke yang bagian 5 ini, yaitu adalah the future for the bank sector. Nah, masa depan sektor perbankan dalam konteks fintech akan menghadapi perubahan mendasar yang dipicu oleh inovasi digital dan kemampuan teknologi. Nah, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh sektor perbankan itu adalah ada 6. Yang pertama itu ada bank role transformation, collaboration with fintech. Ketiga ada utilities of digital technology. Lalu yang keempat ada service diversification. Yang kelima ada adaptation to emerging trends. Lalu yang keenam ada relevance and sustainability. Yang keenam ada
relevance, and sustainability. Nah, selanjutnya adalah why we're excited about vintage. Nah, vintage membawa perubahan revolusioner dalam memberikan akses informasi, mengurangi biaya dan memperluas peluang investasi, dan meningkatkan inklusi keuangan. Nah, dengan mengadopsi teknologi baru dan bekerjasama dengan inovator, kita dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah alasan kami sangat bersemangat tentang potensi vintage untuk mengubah dunia keuangan menjadi lebih baik. Lalu, selanjutnya ada current trend in financial technology. Nah, tren terkini dalam teknologi keuangan vintage menunjukkan perubahan besar dalam cara layanan keuangan disediakan dan dikonsumsi. Salah satu tren utama adalah pengaruh regulasi yang mendorong transparansi dan inovasi. Selain itu, tren unbounding mengubah cara layanan keuangan disajikan, memungkinkan perusahaan vintage untuk berfokus pada spesifik daripada menawarkan seluruh spektrum layanan keuangan. Nah, adopsi teknologi digital juga menjadi tren penting dengan perangkat pintar dan aplikasi keuangan yang semakin mendominasi pasar. Generasi baru yang lebih akrab dengan teknologi seluler mendorong pertumbuhan perangkat seperti smartwatches yang terintegrasi dengan aplikasi keuangan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang regulation supporting the fintech sector. Penjabat Inggris berencana untuk menerapkan kerangka kerja untuk lingkungan data perbankan mereka yang digunakan oleh bank dan perusahaan fintech untuk lebih banyak berkolaborasi demi kepentingan nasabahnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan persaingan demi kepentingan konsumen. Hal ini merupakan langkah yang penting karena berkat pengaruh pemerintah Inggris, banyak organisasi inovatif dapat mengakses data keuangan di masa depan. Yang kedua yaitu wearable foreign exchange, Bitcoin, dan blockchain trends. Di sektor valuta asing, layanan seperti WISWAP 2 merupakan pendatang baru di pasar penukaran mata uang. WISWAP sebenarnya memungkinkan orang-orang dari berbagai negara untuk berinteraksi dan menukar mata uang lokal dengan kurs lokal yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini jauh lebih murah daripada komisi yang dikenakan oleh bisnis penukaran uang tradisional di bursa. Meski hal ini belum lumrah, perangkat pintar yang dapat dikenakan dirancang untuk merevolusi industri perbankan. Perkiraan pengiriman perangkat wearable pada tahun 2015 adalah 47.5 unit dan angka ini akan terus meningkat. Jam tangan Apple sudah memungkinkan pemakaiannya memeriksa saldo perbankan, melacak saldo riwayat transaksi, dan menemukan cabang-cabang terdekat setelah sistem transaksi perbankan seluruh diperluas dan ditingkatkan. Fungsinya adalah untuk perangkat pintar yang dapat dikenakan akan semakin meningkat. Selanjutnya, meskipun perkembangannya agak terlambat, ada tanda-tanda yang jelas bahwa mata uang kripto akan tetap ada. Misalnya, California menjadikan alat pembayaran yang sah pada tahun 2015 di Eropa. Beberapa negara sudah melihat Bitcoin adalah sebuah contoh mata uang kripto sebagai contoh bertahan dalam sistem penukaran tipe barter. Bisa dibilang, belum ada model penggunaan Bitcoin yang sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, model ini akan dikembangkan seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, blockchain, teknologi yang mendasari Bitcoin, adalah penyimpanan data distribusi yang menyimpan buku besar transaksi mata uang kripto. Seperti Bitcoin itu sendiri, jelas bahwa vintage telah membuat terobosan besar dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Yang mungkin lebih jelas lagi adalah bahwa permukaannya hampir tidak ada yang tergores sehubungan dengan apa yang dilakukan vintage untuk kita semua di masa depan nanti. Apa yang dimaksud dengan istilah fintech? Kata itu sendiri merupakan gabungan dari keuangan dan teknologi. Secara historis, teknologi selalu memainkan peran penting dalam pasar dan institusi keuangan. Berbagai aplikasi seperti penerimaan pelanggan, manajemen pesanan, analisis investasi, pelaporan posisi, risiko, pemrosesan pasca perdagangan, pelaporan peraturan, dan banyak lagi. Namun, fintech memiliki arti yang lebih khusus yang berfokus pada perkembangan abad ke-21 yang memanfaatkan inovasi teknologi baru yang seringkali menjadi penantang yang mengganggu bagi lembaga keuangan besar. Adapun beberapa perusahaan fintech yang paling menarik. 1. M-Pesa, membantu beberapa orang termiskin di dunia dengan akses keuangan. M adalah singkatan dari mobile phone.
dan pesa adalah kata dalam bahasa Swahili untuk uang. Dimulai di Kenya pada tahun 2007. Layanan berbasis ponsel ini memiliki lebih dari 25 juta pelanggan dan hadir di Kenya, Tanzania, Afrika Selatan, Republik Demokratik Kongo, India, Mozambik, Mesir, Lesotho, Ghana, Albania, dan Rumania. Yang kedua ada Venmo, membagi makan malam dengan mudah, beli tiket konser dengan teman, dibuat pada tahun 2009. Cara kerja Venmo yakni mengizinkan daftar teman Facebook dan SMS Anda untuk pembayaran dari kartu debit, kartu kredit atau rekening bank yang dipautkan. Yang ketiga ada Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya. Bitcoin adalah mata uang kripto yang paling terkenal. Ini adalah sistem kas elektronik pair atau peer, di mana tidak ada mata uang fisik dan tidak ada bank sentral atau otoritas terorganisir lainnya yang terdiri di belakang mata uang tersebut. Yang keempat ada blockchain, protokol dengan potensi aplikasi yang luas yang mendasari verifikasi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Adalah sistem buku besar terdistribusi yang disebut blockchain. Blockchain mengacu pada teknologi yang mendukung repositori informasi terdesentralisasi dan terdistribusi yang tidak bergantung pada satu entitas tertentu untuk verifikasi. Transaksi blockchain dapat memiliki pelindungan privasi, tetapi mungkin tidak sepenuhnya anonim. Ketika transaksi lebih lanjut terjadi, seluruh riwayat kepemilikan ditransfer ke semua anggota rantai. Yang kelima ada Square. Pembayaran seluler Square menawarkan pembaca kartu kredit seluler yang memudahkan pengencer kecil hingga menengah untuk menerima pembayaran dengan menggesekkan kartu magnetik, chip atau NFC. NFC atau komunikasi jarak dekat memungkinkan komunikasi antara ponsel dan terminal pembayaran. Yang keenam, Stripe, pembayaran e-commerce. Stripe menyediakan layanan yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses pembayaran secara online. Perusahaan kecil yang ingin memulai e-commerce perlu menyiapkan kartu kredit dan rekening bank untuk menerima pembayaran, sebuah proses yang pada suatu waktu dapat memakan waktu berminggu-minggu atau lebih lama. Stripe membangun serangkaian produk perangkat lunak untuk mengkoordinasikan situs web dan aplikasi yang memungkinkan perusahaan e-commerce baru untuk mengakses layanan pembayaran dan berfungsi dalam hitungan menit. Lending Club Sophie Kiva, pemberi pinjaman peer-to-peer. Lending Club atau LC didirikan pada tahun 2006 dan telah mendanai lebih dari 24 miliar dolar dalam bentuk pinjaman hingga akhir 2016. 2/3 dari pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali atau melunasi utang kartu kredit dan 1/3 sisanya digunakan untuk keperluan lainnya. Calon peminjam mengisi aplikasi pinjaman online yang diproses jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemberi pinjaman konvensional. LC melakukan evaluasi kreditnya sendiri dan akan memberi peringkat kepada peminjam yang disetujui dengan nilai mulai dari A, kredit terbaik, hingga G, kredit terendah. Pemberi pinjaman disebut investor oleh LC dapat menentukan tingkat kredit yang ingin mereka danai serta tujuan dan jumlah setiap pinjaman. Dalam banyak kasus, investor perorangan tidak akan meminjamkan seluruh jumlah yang diminta kepada peminjam. Selain itu, sebagian besar investor akan memiliki banyak pinjaman yang berbeda di mana mereka berpartisipasi. Ketika peminjam melunasi pinjaman mereka, pokok dan bunga akan disimpan di rekening investor dan dapat diinvestasikan kembali ke dalam pinjaman-pinjaman baru. Sebagian besar pendapatan LC berasal dari biaya dan dibebankan untuk peminjam. Seiring dengan meningkatnya volume kegiatan pinjaman, LC menjangkau lebih dari sekedar donor perorangan dan menerima pembiayaan dari beberapa lembaga keuangan besar serta kelompok 200 bank komunitas. Kemampuan LC untuk menarik dan memproses pinjaman dipandang memiliki manfaat yang signifikan dibandingkan lembaga keuangan besar yang terbebani oleh sistem warisan yang membengkak, beban peraturan, dan kerugian biaya yang diakibatkannya. Oleh karena itu, banyak lembaga melihat nilai lebih dari LC dan platform lainnya yang memberikan pinjaman dan bank pembiayaan
dan bank yang menyediakan pembiayaan. Social Finance atau SoFi mengatakan bahwa mereka bukanlah bank, melainkan keuangan modern. Perusahaan yang mendorong pergeseran ke dunia tanpa bank, SoFi awalnya dimulai untuk memberikan pinjaman kepada mahasiswa di Stanford Business School untuk menganalisis kredit peminjam. SoFi tidak lagi menggunakan skor Fair Isaac Company atau FICO yang melihat ke belakang, tetapi menggunakan 3 faktor untuk menilai kelayakan kredit: riwayat pekerjaan, riwayat memenuhi kewajiban keuangan, dan arus-arus pengeluaran bulanan. Sebagian besar platform pinjaman di pasar konsumen dan UKM menawarkan pinjaman dalam jumlah kecil, namun ada juga yang berfokus pada keuangan mikro. Sebuah organisasi nirlaba yang memungkinkan orang meminjamkan uang melalui internet kepada peminjam berpenghasilan rendah lebih dari 80 negara sejak tahun 2005. Kiva telah mengatur lebih dari 1 juta pinjaman dengan total lebih dari 800 juta dolar. Dengan tingkat pengembalian sekitar 97%, platform Kiva telah menarik komunitas lebih dari 1 juta peminjam dari seluruh dunia. Beberapa di antaranya meminjamkan uang mulai dari 25 dolar. TransferWise mencocokkan pengguna untuk pengiriman uang. Selalu ada kebutuhan untuk aliran uang lintas batas. Pada tingkat retail, individu yang bekerja di suatu negara seringkali perlu mengirim dana ke negara lain, biasanya menimbulkan biaya yang cukup besar untuk menerjemah mata uang asing. TransferWise, sebuah perusahaan rintisan yang didirikan di London pada tahun 2011, mengembangkan layanan transfer peer-to-peer yang akan mencocokkan 2 transaksi yang saling mengimbangi dalam 2 mata uang yang berbeda. Seorang di Prancis mungkin ingin mengirim pound sterling Inggris ke London, sementara seorang di Inggris mungkin ingin mengirim euro ke seseorang di Prancis dengan menggunakan TransferWise. Penjual euro dapat mentransfer euro dari rekening bank di Prancis ke rekening bank lain di Prancis. Pada saat yang sama, pound sterling akan dikirimkan dari bank di London ke rekening bank yang lain yang ditunjuk di London. TransferWise menyaring para peserta untuk menemukan pengguna dengan kebutuhannya sesuai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada chapter 2 yang berjudul Disruption and Disintermediation in Financial Products and Service. Why now? Pada slide yang pertama, terdapat faktor yang mendorong pertumbuhan industri vintage yang begitu pesat. Yang pertama, preferensi generasi milenial. Generasi milenial memiliki preferensi yang berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dalam hal penggunaan teknologi dan sikap terhadap lembaga keuangan besar. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan produk-produk keuangan yang lebih personal, seperti tingkat penggunaan perangkat mobile yang sangat tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sikap yang lebih kritis terhadap lembaga keuangan besar, serta preferensi terhadap produk dan layanan keuangan yang inovatif dan mudah diakses. Yang kedua, perkembangan teknologi. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, perkembangan teknologi terus mendorong inovasi dalam industri vintage. Aksesibilitas terhadap cloud service, software open source, dan AI memungkinkan pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih efisien dan inovatif. Yang ketiga, ekosistem startup. Munculnya ekosistem startup telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan vintage. Startup vintage mendapatkan dukungan finansial yang lebih mudah dan menarik minat talenta muda yang tertarik pada inovasi. Kemudian, next slide, millennials. Generasi milenial pada umumnya tidak memiliki rekening bank dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, di mana mereka mempunyai rekening tabungan yang lebih sedikit dan lebih jarang menggunakan cek fisik. Namun, generasi milenial saat ini merupakan kelompok populasi terbesar di Amerika Serikat, dan mereka memiliki beberapa preferensi yang signifikan. Mereka diperkirakan menyentuh ponselnya sebanyak 45 kali sehari. Kecenderungan mereka terhadap keterlibatan seluler dan keengganan untuk menggunakan perbankan cabang tradisional mendorong semakin banyaknya inovasi vintage. Kemudian, next slide. Nah, di sini terdapat gambar di mana gambar tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penggunaan teknologi antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Data ini berasal dari survei Pew Research Center dan menunjukkan bahwa yang pertama, generasi milenial jauh lebih aktif dalam menggunakan teknologi.
mulai dari membuat profil media sosial, memposting video, termasuk melakukan transaksi keuangan. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Generasi milenial sangat bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bersosialisasi, bekerja, maupun mengakses informasi. Yang ketiga, optimisme terhadap teknologi. Generasi milenial cenderung lebih optimis tentang dampak teknologi terhadap kehidupan mereka, di mana mereka melihat teknologi sebagai alat untuk mempermudah hidup dan mempererat hubungan sosial. Kemudian next slide, terdapat sebuah laporan pada bulan Oktober 2014 di mana mengidentifikasi 15 fakta ekonomi tentang generasi milenial. Yang pertama, generasi milenial kini menjadi generasi terbesar dan paling beragam dalam populasi Amerika Serikat. Fakta yang kedua, generasi milenial dibentuk oleh teknologi. Fakta yang ketiga, generasi milenial menghargai komunitas, keluarga, dan kreativitas dalam pekerjaan mereka. Fakta yang keempat, generasi milenial telah berinvestasi pada sumber daya manusia lebih banyak dari generasi sebelumnya. Fakta yang kelima, generasi milenial yang kuliah lebih mempelajari ilmu sosial, ilmu pengetahuan, dan bidang terapan. Fakta yang keenam, seiring dengan meningkatnya pendaftaran perguruan tinggi, semakin banyak siswa yang bergantung pada pinjaman untuk membayar pendidikan mereka. Fakta yang ketujuh, generasi milenial lebih cenderung fokus pada studi dibandingkan menggabungkan antara sekolah dengan pekerjaan mereka. Fakta yang kedelapan, sebagai akibat dari Undang-Undang Perawatan Terjangkau Affordable Care Act atau ACA, di mana generasi milenial lebih cenderung mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan selama masa dewasa mereka. Fakta yang kesembilan, generasi milenial akan menghadapi dampak dari memulai karir mereka selama masa krisis yang bersejarah di tahun-tahun mendatang. Fakta yang ke-10, investasi pada sumber daya manusia kemungkinan besar akan memberikan hasil yang besar bagi generasi milenial. Fakta yang ke-11, generasi milenial yang bekerja akan tinggal lebih lama di perusahaan yang mereka geluti. Fakta ke-12, perempuan milenial mempunyai kesetaraan pasar kerja yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Fakta 13, generasi milenial cenderung menikah lebih lambat dibandingkan generasi sebelumnya. Fakta ke-14, generasi milenial lebih kecil kemungkinannya menjadi pemilik rumah dibandingkan generasi muda pada generasi sebelumnya. Fakta yang terakhir, generasi milenial yang berpendidikan tinggi pindah ke daerah perkotaan lebih cepat dibandingkan generasi milenial yang berpendidikan rendah. Kemudian next slide, yaitu millennial are using money differently. Yang pertama, generasi milenial menggunakan uang sebagai jejaring sosial. Contohnya, mereka membeli produk dari merek tertentu karena influencer favorit mereka mempromosikannya melalui media sosial. Kemudian yang kedua, generasi milenial menggunakan uang ke lebih banyak tempat dengan lebih cepat. Contohnya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, atau ShopeePay untuk transaksi sehari-hari. Yang ketiga, generasi milenial semakin cepat menabung dan menginvestasikan uangnya, seperti menggunakan aplikasi investasi seperti Robinhood atau Ajaib untuk berinvestasi di saham atau reksadana. Kemudian yang keempat, generasi milenial melakukan perbankan tanpa bank. Contohnya menggunakan aplikasi mobile banking untuk transfer uang, pembayaran tagihan, dan cek saldo. Yang kelima, generasi milenial berinvestasi lebih dari sekedar laba. Contohnya, memilih berinvestasi pada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap lingkungan. Yang keenam, generasi milenial tidak terintimidasi oleh pemberian amal. Contohnya, donasi secara online melalui platform crowdfunding untuk mendukung adanya proyek sosial. Kemudian next slide, ada teknologi, di mana perubahan teknologi telah berlangsung dengan sangat cepat selama lebih dari 50 tahun terakhir. Dan peningkatan dramatis dalam kemampuan pemrosesan yang dipadukan dengan biaya yang lebih murah lah yang menjadi kunci untuk memfasilitasi perkembangan aplikasi keuangan. Dalam menilai peningkatan kapasitas pemrosesan, prinsip dasarnya adalah hukum Moore, di mana pertama kali didalilkan pada tahun 1965 oleh Gordon Moore. Salah satu peneliti Intel, hukum Moore menetapkan bahwa kapasitas pemrosesan akan berlipat ganda setiap 24 bulan, kemudian dipersingkat menjadi 18 bulan. Tampaknya tingkat perbaikan ini tidak mungkin berlanjut selamanya, dan faktanya menunjukkan perlambatan perbaikan yang terjadi saat ini. Jadi kesimpulannya,
perlambatan hukum Moore merupakan tantangan nyata bagi industri vintage. Namun ini juga merupakan peluang untuk mendorong inovasi dan menemukan solusi yang lebih kreatif dengan beradaptasi dan memanfaatkan teknologi yang ada, di mana vintage dapat terus tumbuh dan berkembang. Kemudian next slide, itu ada quantum computing, salah satu jalur penelitian yang menjanjikan untuk memperluas penerapan efisiensi hukum Moore adalah komputasi kuantum, di mana saat ini sedang dikembangkan di IBM. Ini teknologi yang bekerja dengan cara yang secara fundamental berbeda dari komputer masa kini. Ia menggunakan proses pada tingkat subatom, di mana qubit dibuat dengan logam superkonduktor pada chip silikon yang disimpan pada suhu di bawah 0. Tidak seperti komputer pada saat ini yang setiap bit mewakili 1 atau 0. Qubit dapat mewakili 1, 0, atau keduanya sekaligus. Properti yang tampaknya sederhana ini bersama dengan fitur kuantum lainnya menghasilkan kekuatan komputasi yang jauh lebih baik. Kesimpulannya, komputasi kuantum menawarkan potensi yang sangat besar untuk merevolusi berbagai industri, termasuk vintage. Namun masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum teknologi ini dapat diterapkan secara luas. Meskipun demikian, investasi yang terus dilakukan dalam penelitian dan pengembangan komputasi kuantum menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki masa depan yang cerah. Graphical Processing Units, perkembangan yang telah membantu pertumbuhan pembelajaran mesin atau ML dan analisis data besar adalah implementasi GPU baru yang kuat yang diproduksi oleh Nvidia, Haivision Micro Defense, dan lainnya. Pertama kali digunakan dalam video game, chip ini memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dari kumpulan data yang sangat besar yang saat ini sedang dikumpulkan. Materi selanjutnya yaitu decode. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah alternatif populer telah dikembangkan yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beban kerja komputasi mereka melalui internet ke pusat data yang dibangun dan dikelola oleh penyedia eksternal. Dalam komputasi awan, penyediaan layanan dapat menanggung beban untuk menginstal dan memelihara semua server, penyimpanan, basis data, dan aplikasi terkait yang diperlukan. Manfaat dari komputasi awan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu meminimalkan biaya modal dan penurunan biaya operasional. Selanjutnya, kecepatan dan kelincahan, skala ekonomi, dan masalah kapasitas hilang. Materi selanjutnya yaitu Artificial Intelligence atau AI. Inovasi penting lainnya dalam teknologi yang berkontribusi pada kemajuan vintage adalah AI. Salah satu definisi AI yang berguna adalah proses di mana mesin belajar untuk memecahkan masalah yang diberikan. Perkembangan awal komputer menghasilkan mesin yang dapat digunakan untuk menyimpan dan memproses data. Aplikasi yang menarik ada di banyak bidang, misalnya menganalisis data untuk menentukan kemanjuran sebagai perawatan medis. Seiring dengan semakin terdigitalisasikannya layanan keuangan, potensi AI dalam fintech pun semakin meluas. Selanjutnya yaitu Fintech Application of AI. AI ini memungkinkan besar akan berdampak pada semua segmen lembaga keuangan. Peran yang berhubungan dengan pelanggan, operasi, manajemen kekayaan, pasar modal, semua akan mendapat manfaat dari peningkatan penerapan AI. Stoti Bank misalnya telah bekerja sama dengan ML untuk menyempurnakan pendekatan terhadap pemegang kartu kredit yang menunggak pembayaran. Materi yang terakhir yaitu Startup Lifestyle. Faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan fintech saat ini adalah daya tarik lingkungan startup bagi banyak generasi milenial. Gaya hidup perusahaan rintisan bukan untuk semua orang. Jam kerja yang panjang, tugas dan peran yang sering kali tidak terstruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.